Jong sampean iku putuku sing elek dhewe. Sampeyan nak ora tak warisi ngelmuku, aku kuatir ora nempayu rabi. Itu Mbah bilang seperti itu. Katanya saya itu cucunya yang jelek. Takutnya kalau saya tidak dikasih ilmunya, ya, itu saya nggak laku nikah gitu loh, maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar buat saudaraku yang sudah bergabung dan mendukung channel saya ini? Saya doakan mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin oleh Allah, dan selalu dipermudah dari segala macam urusan. Amin. Saudaraku, dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah amalan doa, yaitu sebuah amalan ajian ilmu pelet pemikat. Ilmu pelet pemikat yang akan saya bagikan ini, jika kalian gunakan untuk memikat hati lawan jenis, insya Allah dengan izin Allah, target yang kalian tuju akan jatuh cinta, dan intinya akan terkunci hatinya dan cinta mati pada kalian, ya. Saudaraku, sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya akan sedikit cerita mengenai liku-liku saya awal saya mempelajari ilmu pelet. Ceritanya begini. Dulu itu saya anak orang petani miskin, ya, anak buruh tani, ya. Hampir setiap hari, ya, setiap sore pulang sekolah itu saya membantu orang tua saya di sawah, ya. Ya, ya, itu bantu mengembala kambing, ya. Cuma orang tua saya itu buruh tani, dan hampir setiap hari saya itu kalau mengembala kambing itu setiap harinya itu saya mandi di danau, ya, di sawah seperti itu kan ada air yang banyak. Itu saya sering mandi di situ, ya, sama teman-teman. Otomatis kulit saya itu kan hitam, ya, hitam yang nggak karu-karuan, itu yang kalau di shred gini, ya, itu kelihatan putihnya. Nah, di sekolah itu setiap saya ingin dekati teman-teman saya, itu saya sering diejek, ya. Kamu itu hitam, itu katanya, hitam nggak pernah mandi, itu katanya. Hampir setiap hari dibilang seperti itu. Ya, otomatis perasaan saya, ya, gimana ya, tapi memangnya begitu, memang benar saya itu orangnya waktu itu hitam, kulit saya itu nggak karu-karuan lah, pokoknya kurang menarik lah. Ya, terus saya itu pernah mendengar cerita kalau
mbah saya dulu. Ya awal ceritanya gini, dari tetangga saya. Mbah saya itu dulunya orangnya itu selalu digandrungi oleh perempuan. Banyak perempuan yang suka sama mbah. Ya, tetangga saya itu nggak bilang kalau mbah saya itu memiliki semacam ilmu pelet ya. Saya nggak dibilangin, cuman saya itu sering merayu lah. Hampir setiap malam sering merayu mbah saya ya. Hampir setiap malam, setiap sore ya, pas selesai maghrib itu mbah saya pijitin. Hampir setiap malam saya pijitin, dan itu berjalan hampir 1 bulan ya. Mbah saya pijitin lah, tanpa saya sadari. Mbah itu bilang begini sama saya, Jong, ya ini pakai bahasa Jawa ya mbak, waktu itu bilangnya ya, namanya saya orang Jawa ya. Mbah saya bilang gini, Jong, sampai niku putuku sing elek dewi, sampai nak rata warisi ngelmuku, aku khawatir orang yang payu rapi. Itu mbah bilang seperti itu ya. Katanya saya itu cucunya yang jelek, takutnya kalau saya tidak dikasih ilmunya ya, itu saya nggak laku nikah gitu loh, maksudnya ya. Lah beda ya, katanya Mbah Sijik, nek Kang Anem kakakmu itu, katanya kakakmu ganteng, wong ganteng isek gampang golek wong wedok, rasa tak wenehi itu, rasa tak wenehi ilmuku itu, katanya Mbah. Terus saya mau, memang rencana saya merayu mbah, mijitin mbah itu tujuan saya kepengen mendapatkan ilmunya ya, otomatis saya mau lah. Terus saya diwejang ya, dikasih ilmunya, diajarin. Ya waktu itu saya diajarin sekali, itu saya langsung hafal. Bunyi bacaan doanya itu saya langsung hafal, kayak langsung melekat gitu di pikiran saya. Nah, saya hafal, terus saya disuruh membaca ya, sering-sering membaca. Itu jadi sering-sering saya baca ilmu yang dikasih mbah itu. Dan pada akhirnya waktu itu saya sudah mulai SMP kelas 2 ya. Sudah mulai SMP kelas 2. Nah, ternyata perubahan pada diri saya itu hampir 90% sudah berubah total. Saya memiliki banyak teman ya di situ. Memiliki banyak teman, baik teman laki-laki ataupun teman perempuan. Malah waktu itu ada yang tergila-gila ya pada saya. Seorang perempuan, anak orang kaya itu hampir setiap hari ngasih jajan pada saya. Kalau saya dikasih duit waktu itu enggak mau saya ya. Kalau sekedar makanan itu saya terima. Nah, anehnya perempuan, wanita itu ya teman sekolah saya itu, dia mengutarakan perasaannya. Seorang perempuan mengutarakan hasrat cintanya kepada saya. Itu seorang perempuan. Pokoknya ceritanya setelah saya mempelajari ilmu dari mbah saya itu, banyak perempuan yang gandrung ke saya. Banyak ya, mulai anak SMP sampai SMA itu banyak yang gandrung ya. Di sekolah saya itu ada ya, satu lingkungan itu ada sekolah SMP juga ada SMA. Anehnya ya, saya kan baru SMP. Nah, kenapa ada seorang perempuan yang juga suka sama saya, itu anak SMA? Kan nggak masuk akal ya.
seusia saya masih SMP, yang naksir saya waktu itu juga anak SMA. Itu kan nggak masuk akal. Ya mungkin ilmu yang saya pelajari, ya ilmu yang diberikan dari mbah saya ke saya yang saya pelajari itu mungkin sudah menyatu pada saya. Meskipun saya sudah benar-benar bisa membuktikan khasiatnya, saya masih belum merasa puas. Belum merasa puas. Saya masih penasaran. Dan saya juga mencari ke sana-sana. Lah ternyata apa uniknya ya? Setiap saya dikasih amalan yang sejenis pelet, ya, itu kalau saya gunakan, ya, itu tetap ada khasiatnya. Saya gunakan, nggak sia-sia ya. Amalan pelet apapun dari orang-orang yang ngasih saya, itu setiap saya gunakan ada khasiatnya semua ternyata. Lah, terus akhirnya saya ngobrol sama mbah. Saya bilang sama mbah, kenapa ya setiap saya dikasih amalan ilmu pelet dari siapapun yang ngasih saya, itu saya gunakan kok ada reaksinya. Mbah bilang gini, kuncinya ternyata kalau kita belajar ilmu pelet dan sudah menguasai pelet salah satu, ternyata ilmu pelet apapun itu kalau digunakan ada khasiatnya, itu kata mbah. Makanya itu, kalau saran saya, kalau kalian ingin belajar ilmu pelet, ya, itu tekuni salah satu dulu ya, supaya ilmu yang kalian pelajari itu menyatu atau mancing dulu pada diri kalian. Itu saran saya. Kunci utamanya, pokoknya kalau kalian memang ingin mempelajari ilmu pelet, ya, itu kalian harus bisa memahami salah satu ilmu dulu. Boleh kalian mempelajari yang lain-lain, tapi saran saya tekuni salah satu dulu supaya ilmu yang kalian pelajari itu benar-benar menyatu dulu pada jiwa kalian ya. Saudaraku, ini sedikit cerita liku-liku kehidupan saya waktu remaja. Awal mula saya mempelajari ilmu pelet, itu ceritanya begini, dan saya lanjutkan. Yang di sini saya akan membagikan sebuah ilmu pelet yang mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini ada khasiatnya untuk kalian. Dan ilmu yang akan saya bagikan ini, untuk tata caranya cukup kalian baca sebanyak 3 kali. Sering-sering kalian baca, tidak apa-apa. Usahakan kalau mau tidur, amalan ini juga kalian baca ya. Di sini akan saya bacakan bunyi bacaan doanya, dan perlu kalian pahami ya. Ini kalau ada kata-kata yang saya sebut titik-titik, itu sebut nama tujuan target ya, tujuan target. Nah, intinya titik-titik yang saya sebut nanti ya, saya membacakan mantra, kalau saya bilang titik-titik itu kalian boleh sebut nama tujuan target. Nah, kalau niat kalian untuk orang banyak, sebut saja nama daerahnya. Misalkan kamu tinggal di Malaysia, sebut Malaysia gitu ya. Misalkan kamu tinggal di Indonesia, sebut Indonesia, itu aja ya. Saya lanjutkan ya, saya akan membacakan bunyi bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun bebetan, bebetku begindo ambreh, sabukku mega mubeng, klambiku mega mendung, kuplukku mega malang. Ojo meneh jabang bayine titik-titik,
rasrek depo maring aku. Bapa biyunge titik-titik srek kedep maring aku. Teko welas teko asih, si asih srek kedep maring aku. Saudaraku, bunyi bacaan yang sudah saya baca itu tadi, itu sering-sering kalian baca, sering-sering kalian amalkan. Usahakan kalau mau tidur itu pun kalian baca. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.